Spekta, kembali lagi bersama saya Nilam Sari dalam seputar berita berikut ini. Stunting pada balita adalah masalah serius yang mempengaruhi pertumbuhan fisik dan perkembangan pada anak. Stunting juga berpotensi pada pemikiran kognitif anak. Pada tahun 2023, khususnya di Puskesmas Pasir Mulia, Kota Bogor, ditemukan sebanyak 96 kasus yang diantaranya merupakan kelurahan Gunung Batu, Loji, dan Pasir Mulia. Penemuan kasus stunting biasanya dilakukan dengan mendatangi langsung rumah warga yang belum memberikan imunisasi kepada anak balitanya atau dengan mendatangi posyandu rutin sebulan sekali. Stunting adalah kondisi di mana anak-anak mengalami gangguan pertumbuhan karena kekurangan gizi kronis. Kasus ini bisa memengaruhi perkembangan fisik dan mental sepanjang hidup. Jika berat badan tidak bertambah dengan kondisi akut yang berlanjut. Stunting bisa terjadi dalam waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Posyandu sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam pencegahan dan penanggulangan stunting. Dengan memberikan edukasi gizi, pemantauan pertumbuhan, dan penyuluhan kepada ibu hamil, posyandu dapat menjadi garda terdepan dalam mengatasi stunting. Sinergi antara orang tua, tenaga kesehatan, dan pemerintah lokal sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan optimal anak-anak, sehingga generasi masa depan dapat tumbuh dengan sehat dan cerdas. Begitu pula yang dilakukan oleh Puskesmas Pasir Mulia. Pihak Puskesmas secara rutin melakukan sweeping atau pencarian kasus stunting setiap 3 bulan sekali. Itu pula yang dilakukan oleh Puskesmas Pasir Mulia. Pihak Puskesmas secara rutin melakukan sweeping atau pencarian kasus stunting setiap 3 bulan sekali. Pencarian ini bertujuan agar pihak Puskesmas dapat dengan sigap melakukan pencegahan serta penanganan pada kasus stunting. Kepala Puskesmas Pasir Mulia mengatakan pencegahan stunting dapat dilakukan dari 1000 hari pertama bayi di dunia, dimulai saat 9 bulan bayi di kandungan hingga usia 2 tahun. Ia juga mengatakan pencegahan akan lebih mudah dilakukan pada anak dengan usia di bawah 2 tahun. Pada periode bulan Maret hingga Agustus 2023, terdapat 96 kasus temuan stunting yang tersebar di 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Gunung Batu, Kelurahan Pasir Mulia, dan Kelurahan Loji. Temuan ini masih cukup kurang dibanding dengan target temuan yang telah ditentukan, yaitu sebanyak 337 kasus. Sementara pada bulan September 2022 hingga Februari 2023 ditemukan sebanyak 101 kasus. Oke, stunting itu sebenarnya multifaktor, sebabnya itu banyak banget gitu. Tapi kalau misalnya dari kesehatan, itu biasanya satu dari asupan makan ya, dari asupan makan yang tidak adekuat, tapi secara lama gitu. Secara lama bisa jadi karena bisa jadi dari masa 1000 HPK, dari sebelum masa 1000 HPK, misal ibu hamilnya itu ketika hamil kurang gizi, contohnya kurang energi protein, ataupun ibunya anemia. Nah biasanya ibu yang seperti ini nanti akan melahirkan anak yang BBLR. Nah itu kalau misalnya kita nggak putus, akan terus nggak diberi ASI misalnya selanjutnya, kemudian pemberian makan yang tidak tepat, itu akan berujung ke stunting. Sebenarnya banyak faktor gitu loh ya. Kemudian ada juga dengan yang kedua itu adalah penyakit infeksi atau infeksi yang berulang, misal diare. Kemudian misal sekarang lagi karena hygiene dan sanitasi yang jelek gitu ya, sekarang diare nih. Baru abis itu sembuh, terus abisnya mau makan, baru mau makan naik berat badannya diare lagi. Jadi tidak ada kesempatan buat tubuh balita itu untuk istilahnya nambah berat badan terus, itu baru nambah sebentar sakit lagi. Seperti itu biasanya dari penyakit. Nah di sisi lain penyebabnya itu banyak, bisa dari kan kurang makan, itu bisa aja dari satu karena ekonominya yang kurang gitu ya, kemudian bisa aja juga pengetahuan ibunya yang kurang seperti itu. Terus kemudian terkait sanitasi yang buruk itu kan juga banyak hal ya, misal dia tidak punya jamban di rumah, jadinya
ketika buang air besar itu dibuangnya melalui ke sungai ya. Nah, itu akan mengotori lingkungan, jadinya sanitasinya tidak baik. Macam-macam, bisa jadi karena kecacingan, karena tadi pola kebersihan diri anak itu tadi. Dalam upaya pencegahan kasus stunting, Posyandu Kelurahan Loji mengadakan penyuluhan kepada balita dengan melakukan pengecekan terhadap berat serta tinggi badan balita. Kepala Puskesmas Pasir Mulia menyatakan bahwa stunting bisa diketahui melalui berat serta tinggi badan balita. Balita yang mengalami kekurangan gizi berpotensi terkena stunting ketika stunting tidak cepat diatasi. Hal tersebut dapat mengarah pada pemikiran kognitif anak. Dalam rangka cek bulanan ya, timbang badan sama tinggi badan. Berarti ini tiap bulan datang ke Posyandu? Iya, tiap bulan setiap tanggal 9, kalau nggak tanggal 10 tergantung pengumumannya. Terus tadi kan dapat ini sesuai dari tulisan selanjutnya. Iya. Itu kayak apakah ada harapan tertentu atau apa? Atau kayak Susu ini, Iya. pengennya sih kalau ini gratis ya, terus dari Posyandu, tapi kan nggak mungkin ya, itu harus ada anggarannya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan, tapi kan sih suka ada telur, kadang suka ada telur, suka ada biskuit, ganti-ganti sih tiap bulan apa aja menunya, kadang bubur kacang juga dapat. Posyandunya, perkembangannya yang pastikan lewat Posyandu ini kita bisa ngecek berat badan, tinggi badan, karena kan dari situ ada ininya ya, grafiknya ya, kalau turun apa nanti kan kecek dari Posyandunya sendiri. Jadi berguna juga untuk anak, untuk kesehatan anak ke depannya. Untuk terkait gejala stunting, tanggapan kakak bagaimana? Stunting itu yang tinggi ini ya, yang kurang berat badan kan, dari Posyandu sendiri sih ada gerakannya, mereka kemarin yang stunting itu dapat bantuan makanan. Aku sih nggak tahu makanannya apa aja, tapi di sini memang ada yang kena stunting juga, tapi Posyandu sendiri bergeraknya cepat sih dari Posyandu. Para orang tua pun mengharapkan dengan adanya penyuluhan tersebut perkembangan balita dapat lebih diperhatikan, sehingga pencegahan stunting dapat lebih mudah dilakukan. Balita yang mengalami kekurangan gizi berpotensi terkena stunting ketika stunting tidak cepat diatasi. Hal tersebut dapat mengarah pada pemikiran kognitif anak. Stunting pada balita adalah masalah serius yang mempengaruhi pertumbuhan fisik dan perkembangan pada anak. Stunting juga berpotensi pada pemikiran kognitif anak. Pada tahun 2023, khususnya di Puskesmas Pasir Mulia, Kota Bogor, ditemukan sebanyak 96 kasus yang diantaranya merupakan Kelurahan Gunung Batu, Loji, dan Pasir Mulia. Penemuan kasus stunting biasanya dilakukan dengan mendatangi langsung rumah warga yang belum memberikan imunisasi kepada anak balitanya atau dengan mendatangi posyandu rutin sebulan sekali. Kasus stunting kita dengan mengadakan pendekatan dengan balita dan orang tuanya dengan memberikan penyuluhan bahwa harus memberikan makanan yang bergizi kepada anak balita yang stunting. Apa saja sih jenis kegiatan atau layanan yang disediakan oleh Posyandu untuk memantau dan mendukung pertumbuhan sehat balita? Kegiatannya dengan mengadakan posyandu di wilayah ya, terus menimbang balita tersebut, tinggi badannya, berat badannya, apakah sudah naik atau belum setiap bulan. Jadi jangan sampai balita tersebut stunting. Jadi kita mengadakan posyandu di wilayah. Bagaimana ada balita? Kita berbagi informasi dengan puskesmas dan melaporkan bahwa di wilayah kita ada balita yang stunting.
Jadi kita saling bekerja sama dengan puskesmas. Balita tersebut nanti kita antar ke puskesmas, dicek lagi berat badan dan tinggi badannya oleh pihak puskesmas. Saja. Bagaimana anggota posyandu terlibat dalam edukasi orang tua atau wali tentang gizi dan perawatan yang baik untuk balita? Dengan memberikan penyuluhan kepada orang tua yang balitanya stunting tersebut, menjelaskan bahwa balita stunting itu harus diberikan makanan yang bergizi, ibunya harus semangat, jangan menyerah, karena kan kadang-kadang ada balita stunting yang males makannya, jadi kita harus berupaya supaya balita tersebut mau makan. Bagaimanapun caranya ya supaya balita itu mau makan makanan yang bergizi seperti sayuran, kan, seperti ikan-ikanan, karena kan nggak semua balita mau ya makan yang sayuran gitu. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Saya, Nilam Sari, bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.